Kembali lagi bersama kami para pemuda pedesaan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang negara Austria. Sebuah negara di Eropa Tengah, yang terkurung daratan, dan sama sekali tidak memiliki laut. Untuk lebih jelasnya, tonton videonya sampai selesai. Austria, atau secara resmi bernama Republik Austria, adalah sebuah negara yang tidak memiliki laut, atau landlocked, di Eropa Tengah, yang terdiri dari 9 negara bagian, atau Bundesländer. Salah satunya adalah Wina, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan kota terbesarnya. Austria, meliputi wilayah seluas 83.879 km persegi, dan memiliki populasi yang diperkirakan mencapai hampir 9 juta jiwa. Kira-kira pada tahun 976, Austria mulanya tumbuh sebagai Markgrafschaft, atau zona perbatasan, di tenggara Kekaisaran Romawi Suci, dan berkembang menjadi kadipaten dan kadipaten utama. Pada abad ke-16, Austria mulai berperan sebagai pusat pemerintahan monarki Habsburg, dan cabang muda dari Wangsa Habsburg, salah satu wangsa yang paling berpengaruh dalam sejarah. Sebagai kadipaten utama, Austria merupakan bagian utama, dan pusat pemerintahan Kekaisaran Romawi Suci. Setelah bubarnya Kekaisaran Romawi Suci, Austria membentuk kekaisaran sendiri pada abad ke-19, yang menjadi kekuatan terkemuka dalam Konfederasi Jerman. Setelah pembubarannya, Kekaisaran Austria menempuh jalannya sendiri, dan terlepas dari urusan negeri-negeri Jerman lainnya. Setelah Perang Austria-Prusia, dan kompromi dengan Kerajaan Hungaria, berdirilah dui monarki, atau kerajaan ganda, Austria dan Hungaria. Austria terlibat dalam Perang Dunia Pertama, dipimpin Kaisar Franz Joseph. Setelah terbunuhnya Adipati Utama Franz Ferdinand, selaku pewaris singgasana Austria-Hungaria. Austria juga merupakan tempat kelahiran Adolf Hitler, yang menjadi Kanselir Reich Jerman. Sebelum penyerbuan terhadap Polandia pada tahun 1939, Jerman sempat mencaplok Austria melalui peristiwa Anschluss, dan merebut Sudetenland, berdasarkan persyaratan yang dititahkan dalam Persetujuan Munchen. Setelah kekalahan Jerman Nazi, dan masa perpanjangan pendudukan sekutu, Austria berdiri kembali sebagai negara yang berdaulat, demokratis, dan mengelola sendiri, yang dikenal sebagai Republik Kedua Austria. Kondisi geografi. Austria berbatasan dengan Jerman dan Ceko di utara, Slowakia dan Hungaria di timur, Slovenia dan Italia di selatan, serta Swiss dan Liechtenstein di barat. Negara ini juga dikelilingi oleh masif Bohemia, dan Sungai Thaya di utara, Pegunungan Karawanken dan Perbukitan Styria di selatan, Cekungan Pannonia di timur, serta Sungai Rhein, dan Danau Konstanz di barat. Lebih dari 62% wilayahnya dibentuk oleh pegunungan Alpen. Bagian barat dan selatan Austria terletak di pegunungan Alpen, menjadikannya destinasi menarik untuk olahraga musim dingin. Gunung yang tertinggi di Austria ialah Grossglockner, setinggi 3.798 mdpl, dan diikuti dengan Wilspitze, setinggi 3.774 mdpl. Bagian utara dan timur, kebanyakan kawasan lembah. Demografi penduduk. Etnis Jerman, ialah etnis terbanyak di negara ini, yakni kurang lebih 85%, hingga 89% dari populasi Austria. Kurang lebih 10% yang lain, terdiri dari pendatang yang berasal dari negara sekitar, terutama sekali dari negara Blok Timur. Negeri Kärnten dan Steiermark menjadi tempat tinggal untuk minoritas Slovenia, yaitu berjumlah kurang lebih 18.000 orang. Bahasa Jerman menjadi bahasa resmi pemerintahan, dan digunakan oleh hampir keseluruhan penduduk Austria. Disebabkan muka bumi yang berbeda, akhirnya dialek Jermannya pun berbeda. Hampir semua kawasan menggunakan dialek Austro-Bavaria, kecuali di barat Austria, yaitu Vorarlberg, yang menggunakan dialek Alemannik. Bahasa Jerman yang digunakan oleh Austria juga berbeda dari segi tata bahasa dengan bahasa Jerman di Jerman. Namun, meskipun bahasa Jerman adalah bahasa resminya, tapi banyak orang Austria yang berkomunikasi menggunakan bahasa Austria Bayern sebagai percakapan sehari-hari.
Sebagian besar penduduk Austria beragama Katolik Roma. Lebih kurang 326.990 orang, atau sekitar 4% warga Austria beragama Islam, dan 408.700 orang yang lain, atau sekitar 5%, beragama Protestan. Orang Yahudi juga sudah lama menetap di Austria. Pada tahun 1930, banyak orang Yahudi bermigrasi keluar dari Austria, dan selebihnya dibunuh ketika Holocaust. Inilah yang menyebabkan populasi orang Yahudi berkurang dengan sangat signifikan. Populasi Austria diperkirakan hampir mencapai 9 juta jiwa, lebih tepatnya 8,83 juta jiwa, pada tahun 2018, berdasarkan informasi dari Statistik Austria. Populasi ibu kota Wina, lebih dari 1,8 juta jiwa, yang mewakili kira-kira seperempat populasi negara ini. Kota Wina juga dikenal akan tawaran budaya dan standar kehidupan yang tinggi. Sistem politik. Austria adalah negara demokrasi perwakilan yang menerapkan sistem parlementer dengan presiden federal yang dipilih langsung sebagai kepala negara dan kanselir sebagai kepala pemerintahan federal. Selain Wina, beberapa kota besar di Austria adalah Graz, Linz, Salzburg, dan Innsbruck. Republik Austria telah dibentuk sejak tahun 1918 setelah Perang Dunia Pertama yang menghasilkan kekalahan bagi pihak Austria-Hungaria dari wilayah bekas monarki yang berbahasa Jerman yang pada mulanya disebut Austria-Jerman. Traktat San German menetapkan batas negara dan nama Republik Austria. Hal ini diikuti dengan hilangnya wilayah Tirol Selatan yang kini menjadi bagian dari Italia. Republik pertama Austria dicirikan oleh ketegangan dalam negeri yang memunculkan perang saudara dan negara diktator yang otoriter. Akibat dari peristiwa Anschluss atau pencaplokan, negara ini menjadi di bawah pemerintahan Jerman Nazi sejak tahun 1938. Nanti, setelah runtuhnya Jerman Nazi dalam Perang Dunia Kedua, barulah Austria kembali mandiri. Austria menjadi Republik Federal melalui Konstitusi Federal 1920. Konstitusi ini direvisi pada tahun 1929 dan diperkenalkan lagi pada tahun 1945, lalu kembali direvisi pada tahun 2013. Demokrasi parlementer dan diberlakukan pada 9 negara bagian Republik Federal. Kepala negara ialah Presiden Federal yang dipilih secara langsung. Ketua Pemerintahan Federal ialah Kanselir Federal, yang diangkat oleh Presiden. Pemerintahan bisa dihapus dari posisi oleh dekret Presiden, maupun mosi tidak percaya di Kamar Parlemen yang lebih rendah, yaitu Nationalrat. Susunan Nationalrat ditentukan tiap 4 tahun oleh pemilu bebas, yang mana tiap warga negara diizinkan memilih untuk mengisi ke-183 kursinya. Rintangan 4% mencegah perpecahan besar pada kancah politik di Nationalrat, dengan menghadiahi kursi hanya kepada parpol yang telah mendapat sedikitnya 4% pada permulaan pemilu, atau dengan pilihan lain, yakni telah memenangkan kursi langsung, atau direct mandat, di salah satu dari 43 distrik pemilihan regional. Nationalrat ialah kamar dominan dalam pembentukan badan legislatif di Austria. Sistem ekonomi. Berdasarkan penghasilan per kapita, Austria adalah negara terkaya ke-12 di dunia. Austria mempunyai ekonomi pasaran maju dan taraf hidup yang cukup tinggi. Ekonomi Austria mempunyai hubungan yang erat dengan ekonomi kesatuan Eropa yang lain, terutama sekali Jerman. Penyertaan dalam Uni Eropa telah menarik banyak pekerja asing karena kemudahan untuk memasuki pasaran tunggal Eropa. Pertumbuhan rendah di Jerman juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Austria, seperti yang terjadi pada tahun 2001. Mata uang yang digunakan Austria adalah euro. Euro pertama kali diedarkan di Austria pada tanggal 1 Januari 1999. Negara ini senantiasa menempati 20 besar negara dengan nominal PDB per kapita tertinggi di dunia. Austria meraih standar kehidupan yang tinggi, dan pada tahun 2018, menempati peringkat ke-20 di dunia, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia.
Kota Wina juga menempati jajaran puncak indikator mutu kehidupan antar bangsa. Fakta negara Austria. Setelah mengenal sedikit tentang negara Austria, berikut kami sajikan beberapa fakta menarik negara ini yang sudah kami rangkum untuk Anda. 1. Tempat kelahiran musik klasik. Austria dianggap sebagai tempat kelahiran musik klasik yang terkenal. Beethoven, Mozart, dan Strauss adalah beberapa komponis terkenal yang berasal dari Austria. Negara ini juga menjadi tuan rumah Festival Salzburg yang menampilkan pertunjukan musik klasik setiap tahunnya. 2. Landak sebagai hewan nasional. Negara ini memiliki hewan nasional yang cukup unik, yaitu landak. Landak dianggap sebagai simbol keberanian, kebijaksanaan, dan ketahanan. Itulah sebabnya, landak sering digunakan sebagai lambang pada lambang negara dan segel resmi. 3. Negara dengan taman nasional terbesar di Eropa Tengah. Negara Austria memiliki Taman Nasional Hohe-Tauern, yang merupakan taman nasional terbesar di Eropa Tengah. Taman ini meliputi sebagian besar pegunungan Alpen, dan menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, termasuk puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi, lembah-lembah yang dalam, dan air terjun yang indah. 4. Pertanian organik yang luas. Austria juga dikenal karena pendekatannya terhadap pertanian organik. Lebih dari 20% lahan pertanian di Austria digunakan untuk pertanian organik, menjadikannya salah satu negara dengan persentase tertinggi dalam pertanian organik di dunia. Produk-produk pertanian organik Austria sangat dihargai karena kualitas dan keberlanjutannya. 5. Perpustakaan nasional terbesar di Austria. Perpustakaan Nasional Austria, yang terletak di kota Wina, merupakan salah satu perpustakaan nasional terbesar di dunia. Perpustakaan ini memiliki koleksi lebih dari 7 juta item, termasuk naskah-naskah kuno, buku langka, dan artefak budaya penting. 6. Tradisi kopi yang kaya. Austria memiliki tradisi kopi yang kaya dan unik. Kafe-kafe tradisional di Austria, seperti Cafe Vienna, menjadi tempat berkumpulnya orang-orang untuk menikmati secangkir kopi dengan suasana yang tenang. Kafe-kafe ini juga terkenal dengan kue-kue manis Austria yang lezat, seperti Sachertorte dan Apfelstrudel. 7. Terowongan salju terpanjang di dunia. Negara ini menjadi rumah bagi terowongan salju terpanjang di dunia, yaitu Terowongan Arlberg. Terowongan ini membentang sejauh 13,9 km dan menghubungkan wilayah Tirol dan Vorarlberg. Terowongan Arlberg memiliki peran penting dalam transportasi di wilayah Alpen, terutama selama musim dingin. Nah, itulah 7 deretan fakta menarik tentang negara Austria, yang mungkin bisa membuat Anda sedikit lebih mengenal negara tersebut. Negara ini menawarkan kombinasi sempurna antara keindahan alam, warisan budaya, dan tradisi yang kaya. Jika masih ada fakta menarik lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Dukung kami, agar kami senantiasa semangat menyajikan konten-konten menarik dan bermanfaat, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.